Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Fajaria, SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 72, sekaligus saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021, angkatan keempat di LPTK Universitas Negeri Malang. Saat ini adalah hari Senin, 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Berikut ini adalah ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Supaya pelajaran kita hari ini dapat diterima dengan baik. Oke, baik. Silakan Rojan untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar seni rupa ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai, Ibu absensi dulu. Hari ini ada 10. Siapa yang nggak masuk hari ini? Lengkap semua. Oke, baik. Oke, jadi kita bisa mulai ya. Bagus, hari ini lengkap semua. Masih ingat pertemuan yang minggu lalu? Yaitu masih tentang ilustrasi. Masih ada yang ingat kemarin apa saja yang sudah kita pelajari? Ya, silakan ya. Silakan ya. Minggu lalu kita belajar tentang ilustrasi. Tadi sudah dijawab oleh Rojan. Ya, ada yang mau memperjelas lagi? Ya, silakan. Untuk memperjelas suatu cerita. Untuk memperjelas suatu cerita. Oke, boleh. Baik, terima kasih. Rojan dan Najwan yang sudah menjawab, saya beri nilai 18 ya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Nah, sekarang adalah tahapan, sudah masuk ke tahapan pewarnaan. Karena kan yang minggu lalu tadi kalian sudah bilang membuat ilustrasi, berarti membuat sketsanya sudah selesai ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahapan membuat gambar ilustrasi cover buku cerita anak, manual dan digital. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Siapa yang bisa bacain? Tolong. Ya, silakan. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning (PJBL). Si peserta didik A dapat menciptakan B gambar ilustrasi cover buku cerita anak berwarna dengan teknik manual atau digital berdasarkan konsep, ide, dan gagasan secara mandiri dan tepat. Ya, baik. Terima kasih. Oke, anak-anak, sekarang Ibu akan menayangkan video motivasi. Kalian simak sama-sama
Oke, anak-anak, setelah kalian tadi melihat video motivasi yang sudah ditayangkan, ada yang bisa memberikan penjelasan tentang video motivasi tersebut? Silakan, siapa yang ingin memberikan penjelasan? Sada mungkin? Ya. Apa yang kamu sudah tangkap dari video motivasi tadi? Seekor burung kecil yang awalnya takut kepada laut. Oke, baik. Baik, siapa lagi yang ingin menambahkan? Fari mungkin? Ya, silakan. Menurut saya rasa pengen tahulah yang membuat burung tersebut berani menghadapi lautan. Ya. Oke, baik. Nah, karena rasa ingin tahuan, jadi itu yang membuat si burung kecil itu berani. Sama dengan kalian. Rasa ingin tahu kalian pun harus terus dikembangkan, tapi diarahkan ke yang baik. Misalnya rasa ingin tahunya itu yang mengarah ke hal-hal yang positif ya, jangan ke hal yang negatif. Oke, sama halnya dengan pembelajaran ilustrasi ini. Di sini kita akan mengetahui lebih banyak, Bu, bagaimana sih kalau misalnya menggunakan teknik digital atau bagaimana membuat bagus ilustrasi dengan teknik manual. Oke, baik anak-anak, ini hasil sketsa pertemuan minggu lalu. Ya, ada Sada dari Rusrojan, Ragil dan Binaya. Oke, mungkin kita mulai dari Sada dulu. Sada ini menceritakan dari buku cerita apa? Jadi buku cerita apa yang menjadi inspirasi ilustrasi kamu? Judulnya Singa dan Tikus, Bu. Oke, baik, terima kasih. Oke, Rojak, dari inspirasi buku cerita apa yang kamu buat untuk ilustrasinya? Dari judulnya kan Unseen, artinya kayak dunia lain yang tidak terlihat itu, Bu. Jadi inspirasinya itu kayak dari Tinkerbell gitu, Bu. Oh, oke, dari terjemahan dari buku cerita Tinkerbell. Oke, baik, terima kasih. Sekarang masuk ke intinya adalah bagaimana memilih alat warna yang tepat untuk digunakan dalam penciptaan gambar ilustrasi. Oke, kira-kira anak ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Najwan. Yang sesuai kemampuan saya. Jadi Oh, maksudnya gimana tuh yang sesuai kemampuan? kalau saya menguasai digital, berarti saya lebih nyaman memakai digital. Nah, kalau kamu sendiri lebih nyaman menggunakan manual atau digital? Digital. Digital. Oke, bagus, terima kasih jawabannya Najwan. Selanjutnya, siapa lagi yang mempunyai pendapat yang berbeda? Silakan, ada? Pilihan utamanya itu keinginan dan kenyamanan dulu, baru yang kedua itu kualitasnya. Oke, jadi kalau kamu sendiri senangnya menggunakan apa? Saya sukanya digital. Digital. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Pendapat yang berbeda? Oke, Rojan silakan. Sesuai kemampuan saya sama alat yang ada di rumah saya. Jadi saya lebih milih menggunakan cat air, Bu. Cat air. Oke, bagus. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi? Ya, silakan. Menurut saya menentukan medianya terlebih dahulu. Jika saya ingin menggunakan media elektronik, saya dengan teknik digital menggunakan aplikasi editing. Oh, oke. Tapi kalau menggunakan teknik manual atau cetak, saya pakai alat warna seperti pensil atau krayon. Oke, bagus. Terima kasih jawabannya. Ini adalah alat dan bahan yang dibutuhkan dalam menggambar ilustrasi. Yang pertama, ayo siapa yang bisa menyebutkan? Pensil. Lalu yang di bawahnya yang kedua? Penghapus. Oke, dan yang ketiga? Kertas. Oke, bagus. Terima kasih. Ada syarat tuntasan karya dalam presentasi. Mungkin Retno silakan membaca. Syarat ketuntasan karya dalam presentasi. Yang pertama yaitu terdapat ide dan gagasan. Kedua, memiliki konsep yang dituangkan dalam teks atau kalimat. Ketiga, memiliki referensi yaitu foto, gambar atau cerita dalam mendukung gambar ilustrasi. Yang keempat, hasil gambar ilustrasi kawasan buku cerita anak diharapkan sesuai dengan ide dan gagasan. Yang terakhir, gambar ilustrasi diwarnai dengan ragam teknik. Oke, bagus. Terima kasih Retno. Oke, anak-anak, ini adalah contoh gambar ilustrasi dengan berbagai alat warna. Salah satunya ada tinta bak. Oke, siapa di kalian yang pernah menggunakan tinta bak? Ada yang tahu tinta bak itu seperti apa? Belum ada yang tahu. Ada yang udah tahu? Belum tahu. Oh, Retno, silakan
Action. Bu, ini jadi menggunakan sketsa yang menggunakan satu media ya? Ya, ya betul. Ini seperti sketsa di awal. Kalau sketsa kan menggunakan pensil. Nah, kalau ini menggunakan tinta bak. Jadi kalau ada tingkat kesulitannya lebih tinggi. Kalau dengan pensil kan bisa dihapus ya. Jadi permainan gradasi. Tebal tipisnya bisa dimainkan dari pewarnaan tinta atau pensil yang dari 2B sampai 8B. Sedangkan kalau tinta bak, dia permainannya udah pasti pekat. Jadi dia hanya menonjolkan dari kertas dan si warna hitam tinta bak itu. Oke anak-anak, sekarang kalian perhatikan ini adalah contoh ilustrasi yang menggunakan pensil warna. Nah, siapa yang sering menggunakan pensil warna untuk kalian membuat gambar? Ya, siapa? Jawab ke? Ya, lagi langsung ya, silakan. Ya, siapa dulu? Ya, berdua nih. Saya Bu. Kamu menggunakan pensil warna biasanya untuk menggambar seperti komik atau seperti apa biasanya? Gambar pemandangan kah? Iya sih, gambar pemandangan. Gambar pemandangan. Nah, kamu lebih suka krayon atau pensil warna? Pensil warna. Pensil warna. Oke, kalau kamu Gil? Ya, karena saya lebih cocok menggunakan teknik kering yang menggunakan pensil warna. Jadi ketika saya membuat gambar pemandangan ataupun komik, saya menggunakan teknik pewarnaan menggunakan pensil warna. Oke, baik. Terima kasih. Itu yang menggunakan pensil warna. Oke. Kalau pensil warna tentu kalian bisa lihat ya, warnanya itu bisa warna-warni ya. Cuman dia warnanya terkesan soft. Kenapa soft? Jadi karena dia halus. Tidak. Prinsipnya pensil warna itu dia tidak boleh ditekan. Beda dengan krayon. Krayon pekat, cat akrilik juga pekat. Oke, nah berikutnya kalian bisa lihat menggunakan spidol warna. Nah, kalau pewarna menggunakan spidol warna yang menarik dari sini apa? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Yang menarik sih menurut saya pada saat pengerjaannya tingkat kesulitannya lebih tinggi. Tingkat kesulitannya lebih tinggi. Nah, Soalnya kan kalau misalnya kita pakai pensil warna kita bisa hapus hal yang seperti kalau misalnya pensil warna yang dihapus. Ya. Kalau spidol kita nggak bisa. ya betul. Jadi kalau pensil warna juga masih bisa dihapus itu. Kalau spidol bisa. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan. Warnanya lebih terang, lebih kelihatan dan bisa warna-warni. Ya, betul sekali. Kalau keuntungan dari spidol seperti itu. Tapi juga kalau spidol itu tekniknya juga dia agak sedikit lebih sulit ya. Karena yang seperti tadi, kalau salah dia nggak bisa dihapus lagi. Nah, atau kalau salah pun dia nggak bisa ditumpuk lagi dengan warna. Beda dengan cat akrilik. Cat akrilik kalau kering itu bisa ditumpuk warna. Tapi kalau spidol dia nggak bisa. Dia warnanya akan statis di situ. Malah kalau kamu campur-campur jadi jelek nanti. Yang berikutnya adalah media basah, yaitu cat akrilik. Siapa yang paling sering menggunakan cat akrilik di sini? Ya, Najwan silakan. Saya sudah biasa pakai cat akrilik karena kalau salah bisa ditimpa lagi warnanya. Nah, kalau salah lebih bisa ditimpa lagi ya warnanya. Ya, betul. Terus warnanya juga dia lebih pekat. Ya, lebih pekat atau opak. Oke, bagus. Terima kasih. Ya, yang berikutnya adalah kalian perhatikan. Ini adalah cara membuat gambar ilustrasinya berdasarkan teks dan referensi. Oke, yang pertama ini ada pensil dulu, sketsa pensil, lalu pewarnaan dan pemberian spidol. Ini adalah tahap akhirnya yang sudah diwarnai. Ini tekniknya watercolor ya. Sekarang kalian perhatikan, kita akan melihat tahap pembuatan gambar ilustrasi. This is my home soon, and I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London
to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. Action. Ya, anak-anak sudah kalian saksikan bersama-sama pembuatan gambar ilustrasi ya. Ini medianya menggunakan watercolor. Jadi yang pertama itu karena ini juga dia bikin ilustrasi isi ya. Jadi dia ada tahapan-tahapannya sebelum membuat cover. Nah, baru setelah itu nanti menggunakan aplikasi digital untuk penambahan tulisan. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Oke anak-anak, sekarang ada contoh tahapan yang membuat gambar ilustrasi digital. Kalau yang tadi menggunakan manual, oke. Kalau ini ide dan gagasannya grup hip-hop. Teks atau kalimat, sekelompok remaja hip-hop yang memiliki nama Wu-Tang sedang mempertahankan bendera kebesaran di tengah salju. Nah, yang pertama ini gambar ilustrasinya menggunakan pensil. Lalu gambar ilustrasinya menggunakan tinta di beberapa bagian, nanti dia kasih tinta. Nah, setelah itu gambar ilustrasinya manipulasi komputer. Jadi dia scan, baru dia olah di komputer, dan ini menggunakan warna dengan teknik komputer. Ya, ini anak-anak LKPD-nya ya. Di sini kalian mengamati gambar, ada pensil warna, ada kuas, dan menggunakan digital. Nanti kalian harus menjelaskan fungsi dan tekniknya. Ini LKPD-nya saya bagikan. Silakan kalian isi. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan contoh dulu yang menggunakan pewarnaan teknik basah, yaitu watercolor. Karena saya pun lebih nyaman menggunakan manual. Nah, karena saya menggunakan watercolor, saya sebelumnya sudah membuat sketsa dulu. Setelah itu saya lapisi dengan tinta. Nah, baru habis itu saya mengambil warna yang sesuai. Misalnya untuk warna kulit. Warna kulit itu kita memakai warna coklat muda, sedikit ditambahi merah. Baru kita bagian sapu ke bagian warna mukanya, wajahnya. Ini saya ambil dari cerita Tudung Merah. Tahu ya ceritanya? Yang ada serigala jahat memakan neneknya. Nah, ini si Tudung Merah ini selalu ibarat dengan warna merah bajunya. Jadi kita akan mengambil warna merah. Nah, kalau dalam pewarnaan watercolor atau cat air, memang warnanya itu harus tipis. Harus tipis. Jadi dia memang harus seperti kuas yang saya gunakan itu di dalamnya udah ada airnya. Kenapa? Karena tekniknya si watercolor itu dia harus tipis. Jadi semakin karena ini udah ada airnya, jadi dia langsung. Sifatnya memang harus seperti transparan. Nanti ada bagian yang digelapin. Nah, bagian digelapin tinggal kalian tambahkan warna gelap.
Ya, seperti itu. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah mulai bisa bekerja. Waktu pengerjaannya adalah 30 menit. Oke, silakan dimulai. Oke, nah ini waktu pengerjaan untuk gambar ilustrasi kita sepakati 30 menit ya. Oke, nah, nanti kamu pengerjaannya mau digital atau manual? Manual. Oke. Kalau kamu sadar? Digital. Kalian penggunanya digital. Gil? Manual. Manual. Oke? Manual. Digital. 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 Ya. Oke, baik. Sama ininya. Terus ada buayanya nanti ada berapa? Ada 1, terus nanti di sini ada hiunya. Oke, itu berarti kan kamu udah tinggal masukin kan karena udah diwarnain kan. Oke. Nanti kalau sudah sampai ke bentuk tulisan kasih tahu saya ya. Harus di tracing. Ya. Aplikasinya digital. Jangan dulu ini bisa dipotong dulu nggak bisa. Nah ininya, gambar ininya. Oh kalau nggak apa-apa udah gini berarti tinggal tambahin tulisan sekarang. Oh, tulisan. Berarti ini sekarang kamu tinggal tambahin tulisan. Ingat karakternya karena itu si Gatot Kaca atau Mahabharata ya? Nah itu karena Gatot Kaca dia warnanya juga dan tulisannya harus sesuai. Oke, ini nanti ada penambahan warna lagi. Kalau bagian ininya belakangnya emang nggak ada Bu, emang sengaja kayak gitu. Nggak ada. Pinter kita main di sini di bagian seakan-akan tuh ini beneran kayak di dunia unseen world gitu. Oh iya. Singa dan tikus. Ini tinggal penambahan tulisan. Iya, sama filter itu kayak buat pencahayaan. Iya. Oke, baik anak-anak, sekarang waktunya kita untuk presentasi masing-masing hasilnya yang sudah selesai. Kita mulai dari Dinaya. Dinaya sudah selesai, silakan Dinaya. Ya. Oke, silakan Dinaya dijelaskan. Jadi karena di sini kan jadi judulnya Legenda Asal-usul Kota Surabaya, sesuai dengan maskotnya Kota Surabaya, ada hiu dan juga buaya. Jadi di sini di covernya saya kasih ada buayanya, terus ada hiunya yang lagi ada di laut gitu. Oke, baik. Terima kasih Dinaya. Sekarang coba saya mau menanggapi dulu. Ini warna yang digunakan itu biru tua yang bagian lautnya ya, dan gradasi biru muda dan ya smart dan ada warna birunya. Oke, kalau menurut teman-teman ya, coba teman-teman tolong ditanggapi bagaimana dengan ilustrasi Dinaya. Ini kan untuk cerita anak ya, menurut
kalian, untuk tulisannya dia sudah cocok atau belum? Silakan ditanggapi. Siapa yang mau menanggapi? Ya, oke, boleh rajin dulu. Menurut saya penulisan untuk judulnya sudah baik karena penulisannya sudah mudah dibaca. Sudah jelas terbaca. Oke, baik. Roger ada tambahan? Menurut saya ini cocok karena penggunaan gambarnya juga tetap dengan anak-anak. Ilustrasi dari video sama buaya. Ya, untuk menggambarkan sesuai dengan ceritanya, ilustrasinya sudah tepat ya. Oke, ada lagi penambahan dari yang lain? Oke, kalau dari saya ini sudah bagus, hanya saja mungkin untuk warnanya dari tulisan teks. Kenapa warnanya? Karena ini untuk anak-anak, jadi seharusnya dia lebih cerah lagi. Nah, ukuran tulisan mungkin diperbesar. Mungkin kamu bisa ambil warna merah ke orange, karena anak-anak cenderung dengan warna yang terang. Ya. Kalau hitam agak kurang ini, kecuali kamu tambahin elemen bingkainya. Jadi misalnya warna merah bingkainya, baru di atasnya ada tulisan legenda seperti itu. Jadi dia ada point of interest-nya untuk terlihat. Sejauh ini bagus, terima kasih Dinaya. Coba beri update teman-teman. Ya. Saya mengambil dari cerita fiktif pada zaman dulu, yaitu legenda Keong Mas. Oke, kamu mengambil legenda Keong Mas, bagus. Di sini ada maknanya nggak dari pengambil dari gambarnya atau dari pewarnaannya? Maknanya, saya naruh di tepi sungai karena asal usul ceritanya tuh Keong Masnya itu ditemuin di tepi sungai. Oh, oke, makanya kamu taruh ada gambar sungai di situ. Oke. Nah, ini si tokoh wanitanya ini dia itu Keong Masnya. Iya, Keong Masnya. Oke, baik. Untuk keongnya sendiri kamu belum tidak membuat seperti itu. Iya, jadi kamu hanya mengambil tokoh cerita perempuannya aja. Oke, bagus. Ada tambahan dari teman-teman yang lain? Silakan. Ada masukan, kritik, saran? Ya, silakan. Harusnya warna tulisannya jangan warna putih, itu warna yang Kurang terlihat ya. kurang terlihat gitu. Oh iya, jadi untuk warna itu nanti kamu harus perjelas karena ini tidak terlihat sekali. Jadi untuk sebagai buku cerita dia harus teks itu besar, apalagi untuk anak-anak. Jadi dia warnanya itu harus lebih terang yang seperti saya bilang tadi. Kalau kamu mengambil hitam, mungkin ada elemen pembatasnya hitam atau putih gitu. Nah itu lebih bagus lagi. Oke, baik. Terima kasih. Oke, tepuk tangan yang lain. Terima kasih. Ya, Jan. Ya, ini tolong diceritakan ilustrasi yang sudah kami buat berdasarkan buku cerita apa. Jadi sketsa yang saya buat ini berasal dari cerita dongeng anak yang berasal dari negara Italia yang bercerita tentang sebuah boneka kayu yang dibuat oleh orang tua. Oh ya, kamu beri judulnya itu Petualangan Pinocchio. Oke, bagus. Kira-kira dari kalian ada yang mau menanggapi lagi, teman-teman? Silakan. Mungkin dari kalau untuk gambar dan pewarnaan sudah bagus ya. Oke, bagaimana untuk bentuk tulisannya? Ya, silakan. Dari bentuk tulisannya sih masih agak kesini gitu ya, agak malu sama ilustrasi sendiri bagus kayak orang itu jelas ya kelihatan, cuma judulnya mungkin lebih ditambah lagi ukurannya. Nah, berarti atau diperbesar. Jadi untuk judulnya itu dia lebih baik diperbesar gitu ya. Jadi diperbesar atau walaupun mau mengambil warna hitam ada gradasi, elemen gradasi di dalamnya. Baik, sudah bagus. Terima kasih. Ini tepuk tangan. Oke, silakan kamu ceritakan aja ilustrasi ini diambil dari buku cerita. Buku cerita yang dikarang oleh Rustantini Sartiningsih. Jadi Gatot ini adalah putra dari Dewi Arimi dan putra dari Raja Werkudara. Dia adalah sosok yang tampan dan sangat sakti. Oke, jadi kamu juga menonjolkan hal itu dengan tulisannya ya? Iya. Oke,
Ya, silakan. Dari penulisan judul, pemilihan warnanya rada nyaru. Kenapa? Rada nyaru, jadi tidak terlihat. Oh, tulisannya. Oh iya, jadi berarti kamu harus ambil warna yang berbeda atau dia tulisan Gatot Kacanya itu kamu kasih elemen lagi, gitu, elemen gambar, elemen warna. Jadi tidak sama dengan si covernya. Jadi Gatot Kacanya itu harus lebih terlihat tulisannya, karena ini agak sama dengan warna biru tua di belakang itu. Oke, baik. Ada lagi? Cukup? Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, baik, Rektor, silakan tolong menceritakan yang kamu buat. Oke, jadi ini dari buku cerita anak-anak kabel luar negeri. Untuk spesifikasi negaranya saya kurang ingat. Judulnya The Lonely Deer. Ini nyeritain tentang rusa yang dia itu cantik banget di seluruh hutan sampai ditemenin sama semua hewan, tapi nggak semua hewan itu berteman sama dia karena dari hatinya rusa, tapi karena rusa itu cuma cantik aja. Oh, oke, baik. Ini penggambarannya dia kebanyakan warna hitam, kan? Menonjolkan kecantikan rusa yang malah terlihat warna agak putih. Oke. Coba dari yang lain apa ada kritikan atau tambahan? Bagaimana menurut kalian? Silakan. Ya, ada. Menurut saya sih kayak warnanya cuma warna doang. Oke. Reno, ini masukannya benar. Kalau untuk buku cerita anak-anak, ini terkesan surat. Ya, dia kalau ini lebih masuk ke remaja. Nah, karena apa? Unsur warnanya ya, dari unsur warnanya. Tapi kalau memberikan kesan cerah juga, tapi dia kan belum gitu ya. Jadi mungkin tidak semuanya kamu ambil warna hitam. Mungkin bisa dari tulisannya juga kamu ganti. Itu agak lebih masukan dari sana. Oke. Baik, apa ada lagi yang memberikan masukan? Menurut saya warnanya kurang tepat untuk anak-anak karena terlalu gelap. Sedangkan anak-anak suka warna-warna yang terang. Halo, silakan kamu ceritakan diambil dari buku cerita apa yang kamu ada. Jadi saya bikin ilustrasi ini terinspirasi dari film seri dari Tinkerbell. Saya tentang 3 peri, tapi ini dari sisi lain dari peri-peri yang kayak biasanya gitu Bu. Terus saya kenapa ngambil warna backgroundnya hitam putih karena ini menggambarkan dari judulnya itu Unseen World. Jadi kalau misalnya mau baca itu harus biar menimbulkan rasa penasaran Bu. Oke. Oke, dari teman-teman ada penambahan atau kritik ya? Silakan. Menurut saya warna Action. Oke, baik. Terima kasih masukannya. Oke, Nana beri tepuk tangan. Silakan saja ceritakan tentang ilustrasinya. Ini jadi judulnya Suka dan Tikus. Saya kan suka style yang kalau anak-anak suka itu kan yang lucu, yang simple. Jadi saya gambarnya lebih simple, nggak rumit-rumit. Terus warnanya juga nggak susah-susah juga gitu, nggak kompleks, tapi warnanya terang gitu. Oke, bagus. Oke, ada yang lain mau menambahkan? Silakan. Bagaimana dari warna, dari tulisan? Apa sudah bagus? Sudah ya. Oke, baik. Ya, yang saya lihat juga ini sudah bagus. Untuk tulisan juga bisa jelas terlihat. Jadi kamu bisa menampilkan ini untuk buku cerita anak ya. Nah, yang lain kesannya walaupun dia seperti di hutan agak-agak gelap, tapi tidak terlihat gelap sekali. Oke, bagus, terima kasih. Anak, sekarang setelah kita sudah berdiskusi, kita akan bermain kuis dulu ya. Oke, silakan join kuisnya. 962. 7. Pembelajaran kali ini
Ya, betul. Berarti karena ini membuat cover buku cerita anak, jadi yang harus diperhatikan itu kita harus tahu apa sih selera anak-anak gitu. Dan,